maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Chelsea Nadira Visesa sebagai peserta tantangan Leksambedas tahun 2026 dari SMP Telkom Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan review buku yang telah saya baca. Buku yang telah saya baca ini berjudulkan Lafleur Cashy. Buku ini ditulis oleh Eliera. Stop dulu. Tahu gak sih siapa Eliera? Eliera adalah seorang penulis novel fiksi asal Indonesia yang dikenal lewat karya novel bertema romance, historical fiction, dan drama keluarga. Ia menulis cerita dengan latar yang sering terinspirasi dari Eropa. Misalnya, Prancis abad ke-19. Dan biasanya memadukan unsur cinta, misteri keluarga, serta konflik sosial seperti perbedaan status. Beberapa karya yang ditulis oleh Eliera. Pertama, Lafleur Cashy di tahun 2024 dan Bonjour Paris, Lafleur l'Amour di tahun 2025. Menariknya, menurut beberapa pembaca, cerita Lafleur Cashy awalnya dikenal berasal dari AU, Alternate Universe, di media sosial seperti TikTok sebelum akhirnya dijadikan novel dan diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Nah, sekarang udah tahu kan siapa itu Eliera? Nah, kalau gitu kita lanjut aja ya. 1, 2, 3. Dan diterbitkan oleh Akad Group. Buku ini diterbitkan di Depok tahun 2024. Buku ini berjumlah halaman 396 halaman. Ini cover bukunya. Dan ini review buku yang telah saya buat. Alasan saya memilih buku ini karena judul buku ini berbahasa Prancis. Dan buku ini juga mengambil banyak dari kebudayaan Prancis. Dan saya sangat tertarik dengan kebudayaan dan bahasa Prancis. Isi dari cerita ini menceritakan seorang gadis manis bernama Elia Rouchy. Ia terlahir dalam cinta terlarang antara raja dan juru masak. Ia dibesarkan dalam pengasingan dan dijaga ketat oleh Kayhafa, penjaga misterius ayahnya. Walaupun ia dibesarkan dalam pengasingan, ia mewarisi bakat kuliner dari ibunya. Ia sangat lihai dalam membuat croissant dan creme brulee. Dan ia memiliki mimpi teguh, yaitu mempunyai toko pastry yang ia beri nama Lafleur Cashy. Tentu dalam mencapai mimpinya tidaklah mudah. Ia terjebak di pusaran intrik dan ancaman nyawa di tengah badai fitnah dan pencarian kebenaran tentang kematian ibunya dan adik tirinya. Ia difitnah terlibat dalam kasus kematian ibunya dan adik tirinya. Ia dapat membuktikan bahwa dirinya sepenuhnya tidak bersalah dalam kasus kematian ibunya dan adik tirinya. Tetapi ibu tirinya lah yang bersalah. Dan pada akhirnya, ibu tirinya berhasil ia jebloskan dalam sel tahanan dengan segala bukti yang ia kumpulkan. Dan pada akhirnya pun, dia tidak lagi harus menyembunyikan identitasnya sebagai putri kerajaan. Dan yang terpenting, ia berhasil meraih mimpi teguhnya, yaitu memiliki toko pastry sendiri yang ia beri nama Lafleur Cashy, bunga tersembunyi yang akhirnya mekar. Hikmah yang saya dapat dari cerita ini adalah, walaupun kita terlahir dalam keadaan yang bagaimanapun, kita dapat bermimpi bebas tanpa batas. Sekian presentasi yang saya buat. Saya tutup menggunakan pantun. Makan ayam pakai terasi. Pulangnya melihat kembang. Ayo kita tingkatkan minat literasi agar kita bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.